إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 57. Dari firman Allah, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Dimulai dari segmen kedua ya. Fa'amma syautu tsani fi surati fayastahdifu bina al-aqidati bikulliyatiha. Wa in kana at-tawkidul barizu fihi ala qadiyatil ba'fi wan nash'atil ukhra. Wa fihi tatajalla tariqatul Qur'an fi mukhatabatil fitratil bashariyah. Wa fi tanawulid dalailil imaniyah. Wa fi talattufi ila nufus fi basatatin wa yusrin wa huwa yatanawalu akbar al-haqa'iqi fi suwariha al-qaribatil maysura. Inna hadha al-Qur'an yaj'alu min ma'lufatil bashari wa hawadithihim al-makrurah qadaya kauniyah kubra. Ini al-makrurah sebetulnya kurang begitu dipakai ya. Al-mutakarrirah. Yang ma'ruf wa hawadithihim al-mutakarrirah. Qadaya kauniyah kubra. Yakshifu fiha anin nawamisil ilahiyati fil wujud. Wa yunshi'u biha aqidatan ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود. كما يجعل منها منهجا للنظر والتفكير وحياة للأرواح والقلوب ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح مساء. التي تطالع الناس صباح مساء dalam keadaan mabniyah. وهم غافلون عنها ويقظة لأنفسهم وما يجري من العجائب والخوارق فيها. إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة. كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدا عن أنفسهم ولا عن معلوف حياتهم ولا عن الظواهر الكونية الغريبة منهم المعروفة لهم. إنه
la yub'idu lahum fi falsafatin mu'aqqadah. Atau bisa la yab'udu ma'ahum fi falsafatin mu'aqqadah. La innahu la yub'idu lahum atau la yab'udu ma'ahum fi falsafatin mu'aqqadah atau mushkilatin aqliyatin awisah atau tajariba ilmiyatin la yamlikuha kullu ahad likai yunshi'a fi nufusihim aqidah wa tasawuran lil kauni wal haya qa'iman ala hadhihi al aqidah. Inna anfusahum min sun'illah wa dhawahiral kauni hawlahum min ibda'i qudrati wal mu'jizata kaminatun atau wawnya isti'naf bukan isim inna wal mu'jizatu kaminatun fi kulli ma tubdi'uhu yaduh wa hadzal qur'anu qur'anu wa man ya'khudhuhum ila hadhihi al mu'jizatil kaminati fihim wal mabthuthati fil kauni min hawlihim ya'khudhuhum ila hadhihi al khawariqil ma'rufati lahum التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها لأنهم لطول ألفتهم لها غفلوا عن مواضع الإعجاز فيها يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها فتطلع على السر الهائل المكنون فيها سر القدرة المبدعة سر القدرة المبدعة juga boleh. Maksudnya kembali kepada Allah. Sirri al-qudratil mubdi'ah. Wa sirril wahdaniyatil mufradah. Wa sirrin namusil azali. Alladhi ya'malu fi kiyanihim. Hum anfusihim kama ya'malu fil kauni min hawlihim. Walladhi yahmilu dalailal iman. Wa barahinal aqidah. Sebetulnya kata aqidah sih mesti cukup dalailal iman wa barahinal iman juga. Fayabuthuha fi kiyanihim. أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق. Ulangi lagi. والذي يحمل دلائل الإيمان وبراهين الإيمان فيبثها في كيانهم أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق. وعلى هذا المنهج يسير في هذا الشوط من السورة وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة. Ini lebih enak. ويعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم وفي الماء الذي يشربون وفي النار التي يوقدون وهي أبسط ما يقع تحت أبصارهم من معلوفات حياتهم. كذلك يصور لهم لحظة النهاية نهاية الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة على العالم الآخر اللحظة التي يواجهها كل أحد والتي تنتهي عندها كل حيلة والتي تقف الأحياء وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة ووقفة فاصلة أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة لا محاولة فيها ولا مجال حيث تسقط جميع الأقنعة وتبطل جميع التعلات dari illah وتبطل جميع التعلات. إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره إنه المصدر الذي صدر منه الكون فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون فمن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال وأضخم الخلائق. الذرة يظن أنها مادة بناء الكون والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة والذرة على صغرها معجزة في ذاتها والخلية على ضعالتها آية في ذاتها. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني. المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان النسل والزرع والماء والنار والموت. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ Pertanyaannya, ayu insan ala dhahri hadhil ard
لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه. أي ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية ونشأة نبتة ومسقة ماء وموقد نار ولحظة وفاة. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة، ينشئ القرآن الإيمان، لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة. وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية وأعظم الأسرار الربانية، بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم. فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان، وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان. مواقع النجوم تعني هندسة الكون، نشأة الحياة الإنسانية وهي سر الأسرار، نشأة الحياة النباتية وهي كالحياة الحيوانية ومعجزات المعجزات، وهي كالحياة الحيوانية معجزة المعجزات. والماء أصل الحياة، والنار المعجزة والنار المعجزة التي صنعت الحضارة الإنسانية. هذه الطريقة في تناول الأشياء وبناء العقيدة والتفكير ليست طريقة البشر، فالبشر حين يخوضون في هذه المجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية، وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا اليسر وبهذه البساطة، بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسفي تجريدي معقد لا يصلح إلا لخطاب طبقة خاصة من الناس. أما الله فطريقته هي هذه: تناول المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية وبناء العقيدة بها في يسر وسهولة، تماما كما يصنع سبحانه في تناول المواد الأولية التي هي مواد كونية ويصنع منها الكون. هذا من ذاك، وعلامة الصنعة واحدة واضحة هنا وهناك. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونهايتها أمر الخلق وأمر الموت. إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونهايتها أمر الخلق وأمر الموت. إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة الناس كما لا يصدقون أن الله خلقهم. فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم؟ kita ulangi kembali. إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونهايتها أمر الخلق وأمر الموت. إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة الناس فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. إن بغض هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري. إن بغض هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري أو يجادل فيه. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة ثم ينقطع أمله وأملها وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين، تعمل وحدها في خلقه وتنميته
وبناء هيكله ونفخ الروح فيه ومنذ اللحظة الأولى وفي كل لحظة تالية تتم المعجزة وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله والتي لا يدري البشر كنهها وطبيعتها كما لا يعرفون كيف تقع balha an yusyariku fiha. Balha di sini apalagi mereka ikut serta dalam menciptakannya. Atau kalau kita biasa bahasa min babil aula an yusyariku fiha. Balha an yusyariku fiha. وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى إلى أن تصير خلقا قصة أغرب من الخيال قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلا ويشهد وقوعها كل إنسان. Kita ulangi lagi. وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى إلى أن تصير خلقا قصة أغرب من الخيال قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلا ويشهد وقوعها كل إنسان. هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر فإذا هي بعد فترة الملايين من الخلايا كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص المجموعات الأخرى لأنها مكلفة أن تنشئ جانبا خاصا من المخلوق البشري فهذه خلايا عظام وهذه خلايا عضلات وهذه خلايا جلد وهذه خلايا أعصاب ثم هذه خلايا لعمل عين وهذه خلايا لعمل لسان وهذه خلايا لعمل أذن وهذه خلايا لعمل غدد وهي أكثر تخصصا من المجموعة السابقة وكل منها تعرف مكان عملها فلا تخطئ خلايا العين مثلا فتطلع في البطن أو في القدم ما أنها لم أخذت أخذا صناعيا فزرعت في البطن مثلا صنعت هنالك عينا ولكنها بإلهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لتصنع عين هناك ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم لتصنع أذنا هناك إنها كلها تعمل وتنشئ إنها كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم تحت عين الخالق حيث لا عمل الإنسان في هذا المجال. هذه هي البداية أما النهاية فلا تقل عنها إعجازا ولا غرابة وإنها كانت مثلها من مشاهدات البشر المعروفة نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي ما هو وكيف يقع وأي سلطان له لا يقاوم وأي سلطان له لا يقاوم إنه قدر الله ومن ثم لا يفلت منه أحد ولا يسبقه فيفوته أحد وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد أن تتكامل على أن نبدل أمثالكم لإمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنيا فإذا انتهت إن الأجل الذي سماه كانت النشأة الأخرى سماه إن الأجل الذي سماه كانت النشأة الأخرى وننشئكم فيما لا تعلمون في ذلك العالم المغيب المجهول الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله وعندئذ تبلغ النشأة تمامها وتصل القافلة إلى مقرها هذه هي النشأة الآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فهي قريب من قريب وليس فيها من غريب
بهذه البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة، وبهذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرف، وهذه السهولة. Jadi بهذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه، ولا تملك أن تجادل فيه لأنه مأخوذ من بديهياتها هي ومن مشاهدات البشر في حياتهم القريبة بلا تأخير ولا تجريد ولا فلسفة تكد الأذهان ولا تبلغ إلى الوجدان. إنها طريقة الله مبدئ الكون وخالق الإنسان ومنزل القرآن. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dibacakan Syekh Abdullah cukup jelas ya, gamblang dan terjemahannya cukup menarik ya. Dari apa yang tadi kita baca dan kita dengar sama-sama, Syekh Qutb menjelaskan uslub Al-Quran dalam berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah yang menciptakan mereka, yang melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga bagi mereka. Uslub yang dipergunakan Al-Quran berbeda dengan uslub Al-Mutakallimin atau uslub yang dipergunakan oleh Al-Falasifah. Al-Falasifah dalam menyampaikan argumentasinya hanya difahami oleh kalangan tertentu yang punya kemampuan untuk memahami logika dan argumen mereka. Sedangkan para mutakallimin, ulama kalam, dalam uslub mereka, uslub yang betul-betul gersang dan kering. Kedua uslub ini membawakan argumen-argumen yang terbatas. Artinya hanya difahami oleh kalangan-kalangan yang memang menggeluti bidang tersebut. Tapi untuk masyarakat awam, uslub mereka bukan hanya sukar difahami, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memahami. Pernah satu kali waktu, bahkan seorang terpelajar menghadiri satu majelis. Kebetulan guru yang menyampaikan narasinya yang gemar dan cenderung terhadap filsafat. Si guru menyampaikan di tengah-tengah para mustami'in yang mendengar dengan argumen-argumen yang menarik. Setelah selesai, si murid terkagum-kagum luar biasa. Begitu dia keluar, dia bercerita, luar biasa Ustadz Fulan. Yang dipaparkan betul-betul amat menakjubkan. Lalu saya tanya, apa yang kamu pahami? Saya nggak paham Ustadz. Karena terlalu tinggi. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran, Al-Quran dalam menyampaikan dakwahnya, dalam memaparkan argumennya, bukan membawakan sesuatu yang jauh, yang tinggi, yang tak terjangkau, atau yang berbelit-belit. Tapi justru memaparkan argumen-argumen yang familiar, yang akrab dengan kehidupan mereka, baik itu kalangan orang-orang yang di atas, yang berpendidikan, berkedudukan, atau kalangan yang di bawah. Semua ya, mereka merasakan, melihat, mendengarkan, memperhatikan semua yang dipaparkan oleh Al-Quran. Artinya baik orang yang tinggal di goa-goa, yang tinggal di tengah-tengah hutan, yang tinggal di pulau-pulau, semua merasakan dan mengalami apa? Semua argumen yang dipaparkan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, berbicara mengenai asal-usul manusia. Dengan sperma yang dipancarkan oleh seorang laki-laki, bertemu dengan telur, terjadi pembuahan. Setelah pembuahan bagaimana zigot tersebut membelah dirinya. Membentuk organ-organ tubuh manusia, ototnya, syarafnya, tulangnya. Dan subhanallah semua bekerja dengan penuh keteraturan di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saksikan tukang yang bekerja membangun rumah. Ada tukang batunya, ada juga tukang kayunya, ada juga bagian pembesiannya. Semua masing-masing bekerja dengan apa? Dengan tugas dan peran masing-masing.
dan seringkali terjadi kesalahan pada pekerjaan mereka. Tapi yang menakjubkan di tengah-tengah kegelapan, begitu manusia katakan memancarkan spermanya, bertemu dengan telur terjadi pembuahan, manusia gak punya peran pada saat tersebut. Tapi dalam bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dari sperm, bahkan bukan keseluruhannya, dari jutaan sperm Allah pilih satu di antaranya. Bertemu dengan telur, terjadi pembuahan. Kemudian saksikan bagaimana di tengah-tengah kegelapan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya memerintahkan sel untuk membelah dirinya. Kemudian mulai ada yang menciptakan jantung manusia, paru-parunya, begitu juga organ-organ tubuhnya yang lainnya. Dalam waktu yang sama juga mulai terbentuk kerangka tulangnya. Kemudian setelah itu kita saksikan bagaimana Allah menyusun jaringan syaraf yang begitu sempurna, otot-ototnya, kemudian sendi-sendinya, jari jemarinya, semua diciptakan dengan penuh keajaiban yang luar biasa. Manusia mengalami dan menyadari semua ini, walaupun orang-orang yang di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman, mereka merasakan pengalaman ini. Bagaimana manusia hanya memancarkan spermanya, tapi setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang amat menakjubkan. Yang tak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun juga selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Nah, di samping sperma dan telur yang saling membuahkan, melahirkan keajaiban manusia yang begitu menakjubkan dengan kecerdasannya, dengan pengetahuannya, kemampuannya untuk menyerap ilmu pengetahuan, begitu juga mengembangkannya. Allah beralih kepada apa? Apa-apa yang sering disaksikan oleh manusia, yaitu tanaman yang mereka tanam. Manusia hanya menanam, tapi pertumbuhan tanaman tersebut siapa yang menumbuhkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani dibandingkan dengan peran Allah dalam menumbuhkan tanaman, menghasilkan juga buah-buahnya, biji-bijian yang terpelihara dalam kantongnya. Juga durian kita saksikan bagaimana buahnya yang begitu menarik banyak orang dengan aromanya, dengan jenis-jenisnya yang digemari oleh banyak orang. Bagaimana Allah menjaganya, menutupnya dengan bungkusan, bahkan yang berisikan duri untuk menjaga apa? Untuk menjaga agar buah tersebut dalam keadaan terpelihara. Saksikan juga bagaimana sebutir kelapa dengan kelapanya yang begitu menarik, kemudian airnya, juga santan yang terkandung dalamnya, kemudian tertutup oleh batuk yang menjaganya agar tetap dalam keadaan apa? Dalam keadaan steril, agar tidak membuat buah maupun airnya dalam keadaan tercemar. Kemudian sabut kelapanya, dan subhanallah semuanya bermanfaat. Sabutnya bermanfaat, batuk kelapanya juga bermanfaat, digunakan untuk apa? Bahan bakar, arangnya yang diekspor ke sana kemari. Begitu pula sampai kepada kelapanya, santannya, bahkan ampas kelapanya pun bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi Allah bertanya, apakah kalian yang menumbuhkan semua itu, apakah Allah? Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Kemudian beralih kepada air yang menjadi apa? Yang menjadi asal usul penciptaan manusia. Di mana Allah menciptakan makhluk hidup berasal dari air. Air merupakan asal usul penciptaan manusia yang amat menakjubkan. Siapa kira-kira yang menguapkan air dari lautan, kemudian memerintahkan angin untuk menggiring uap-uap air tersebut, mendistribusikannya ke daerah yang Allah perintahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, Bismillahirrahmanirrahim, Wadz-Dzariyati
Dharwa. Demi angin yang bertiup dengan kencang. Falhamilati wadhariyati dharwa falhamilati biqra. Yang mengangkut muatan awan yang begitu apa? Yang begitu besar dan berat. Bagikan gunungan-gunungan awan, bagaimana ketika angin menggiringnya. Bukan hanya menggiring, bahkan memecahnya setelah itu. Kemudian mendistribusikannya ke daerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita kemarin berangkat dari Jakarta menuju Bogor, kemudian ke Sukabumi. Di Jakarta gelap sepanjang hari. Di Sukabumi ternyata terang benderang, seolah-olah apa? Bukan berada di musim hujan. Kita saksikan bagaimana Allah membagi-bagikan air. Falhamilati wiqra faljariyati yusra. Dia berjalan dengan laju dan mudah. Kemudian dia tidak akan turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan gunungan-gunungan awan melintas di hadapan kita. Tanpa izin Allah dia tidak akan turun di tempat kita. Kemudian fal muqassimati amra. Bagaimana angin dengan perintah Allah membagi-bagikan, mendistribusikan air tersebut tanpa kita mengeluarkan sepeser biaya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala distribusikan air ke tempat kita. Bahkan Allah menyimpannya dalam perut bumi dalam bentuk mata air. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan air sebagai salah satu argumen bukti akan keesaannya, kekuasaannya, dan juga dalam waktu yang sama bukan hanya kekuasaan dan keesaannya, juga rahmatnya terhadap manusia. Kemudian kita saksikan bagaimana peran dari api yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa-masa dahulu kala, sebelum manusia memiliki korek api, mereka menggunakan ranting-ranting yang berwarna hijau bahkan. Kemudian mereka kumpulkan rumput-rumput, daun-daun kering, lalu setelah itu mereka mulai menggosok, menggesekkan ranting-ranting tersebut. Nggak lama kemudian keluar percikan api dari daun yang hijau. Dari ranting-ranting yang hijau keluar percikan api. Dan api sebagaimana kita tahu, dia merupakan nikmat yang Allah anugerahkan buat kita. Di samping menggunakan untuk memasak, menjadi penghangat, juga memproduksi berbagai macam hasil-hasil logam yang dimanfaatkan oleh manusia tidak terlepas dari api. Oleh karena itu mereka mengatakan api juga merupakan salah satu sebab peradaban manusia. Karena manfaat api yang begitu banyak dan di samping nikmat karunia Allah Ta'ala juga berisikan peringatan bagi kita semuanya. Api yang Allah sediakan di dunia memberikan manfaat bagi kita. Berbeda dengan api yang Allah nyalakan untuk kemurkaan dan azab yang Allah timpakan pada mereka orang-orang yang durhaka. Seperti sebuah kisah ketika Amirul Mukminin didatangi oleh saudaranya Aqil bin Abi Thalib. Datang memohon kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam sang kakak. Dengan membawa anak-anaknya yang kusam, memohon bantuan kepadanya. Imam Ali hanya bisa memberikan dari bahagian dia. Aqil bin Abi Thalib meminta dari Baitul Mal. Imam Ali mengatakan, saya bukan pemilik Baitul Mal, ini merupakan milik kaum muslimin, saya hanya penjaganya. Saya hanya bisa berikan buat kamu dari bagian saya. Aqil bin Abi Thalib marah. Dia merasa apa? Tidak puas. Bukankah Baitul Mal di tangannya? Kan dia bisa keluarkan. Akhirnya Imam Ali panaskan besi, kemudian didekatkan pada Aqil bin Abi Thalib. Begitu didekatkan sedikit, terasa panas, langsung dia menjerit. Imam Ali mengatakan, "Thaqilat ka ummuka." Maksudnya gambarnya, sungguh betul-betul kamu nih apa? Semoga ibu kamu kehilangan kamu. Itu ucapan biasa digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan apa? Peringatan. Kamu menjerit hanya disebabkan karena api dunia yang dinyalakan oleh manusia untuk bermain-main. Sedangkan kamu yang jerumuskan saya menuju api yang dinyalakan Allah untuk menyiksa dan mengadab mereka-mereka yang berkhianat. Akhirnya Aqil bin Abi Thalib mendengarkan hujah tersebut, dia pergi. Akhirnya dia datang kepada Muawiyah. Datang kepada Muawiyah, meminta hajatnya, Muawiyah berikan. Langsung spontan diberikan. Kemudian dia perintahkan, dengan syarat kamu memaki
saudara kamu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan apa? Di depan orang-orang semua, inna Muawiyah amarani an al-ana aliyan fal'anu. Muawiyah mengatakan, kamu betul-betul seorang yang licik. Tapi dia gak marah. Karena ucapan dia itu, inna Muawiyata amarani an al-ana aliyan. Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah merintahkan saya untuk melaknat Ali. Maka jawaban dari inna apa? Fal'anu kembali kepada Ali, kepada Muawiyah. Kepada Muawiyah. Jadi dhamir kata penggantinya kepada Muawiyah. Dia diperintahkan, inna Muawiyata amarani an al-ana aliyan fal'anu, maka laknatlah Muawiyah, bukan laknat siapa? Tapi bagaimana Muawiyah pandai untuk bergaul, dia tidak marah karena hal tersebut. Karena dia bisa memaklumi saudara tidak mungkin apa. Apalagi mereka tahu kedudukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, termasuk Muawiyah pun mengakui. Jadi kita lihat di sini bagaimana Imam Ali memberikan contoh kepada kita untuk tidak menyalahgunakan dana umat untuk kepentingan keluarga. Tapi dari hak pribadi silakan. Nah ini yang paling berat buat kita ini. Terkadang kita menerima amanat yang bukan milik kita, baik itu dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak. Nah kalau kita pergunakan untuk keluarga kita, mensejahterakan mereka, betapa berat akibatnya. Tapi orang yang selamat dalam hal ini sedikit sekali. Nah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang selamat dan jauh dari perbuatan khianat. Oleh karena itu perlu kita banyak-banyak mengingat kematian supaya kita punya nafsu, juga kecintaan pada dunia, pada keluarga tidak melebihi apa? Kecintaan kita kepada Allah dan hari akhirat. Karena bagaimanapun juga rugi orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunianya yang singkat. Jadi Allah mempergunakan air ini, mempergunakan juga api sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Di sana menunjukkan bukti keesaannya, la syarikalah, juga bukti kekuasaannya, dan juga sebagai tanda-tanda dari rahmatnya, dan dalamnya terdapat juga ancaman. Terdapat juga apa? Ancaman di mana semua di luar kekuasaan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Sebagaimana dia memberi, dia kuasa untuk menarik. Nah, apa yang disampaikan saya kutub tadi panjang lebar, menggambarkan bagaimana uslub Quran dalam istidlalnya, dalam berargumen untuk memberikan bimbingan, petunjuk bagi manusia, mudah untuk difahami bahkan oleh orang-orang awam. Ada problema yang dihadapi para ustadz di saat dia katakan masuk ke dalam masjid, menjumpai orang yang diajak untuk apa? Dalam dakwahnya ini macam-macam, heterogen. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang dari kalangan bawah, ya. Ada juga anak-anak, ada orang-orang yang pendidikannya rendah. Di saat dia masuk dia bingung, dari mana dia harus memulai dakwahnya. Uslub apa yang akan digunakan? Dia terbiasa di kampus mengajar, bingung berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda. Tapi begitu dia bawakan Al-Quran, dengan argumennya sederhana, masing-masing bisa menangkap sesuai dengan kemampuannya. Yang bawa gayung dapat segayung, yang dapat ember dapat seember, yang bawa tangki dapat apa? Satu tangki. Jadi kalau kita lihat ini keajaiban Al-Quran yang luar biasa. Tidak menjemukan bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berakal sempurna, malah memperkaya, memberikan penerangan. Tidak juga membingungkan orang-orang yang di bawah. Semua dapat memahami dengan sederhana. Nah ini kelebihan uslub Al-Quran yang perlu kita pelajari. Dan di sini dimulai ayat 57 Allah berfirman, Nahnu khalaqnakum. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan kalian. Falaula tusaddiqun. Allah bertanya, falaula tusaddiqun. Mengapa kalian tidak apa? Tidak sama sekali apa? Bukan hanya beriman, bukan hanya meyakini. Karena semua manusia itu apa? Sebetulnya meyakini bahwa Allah itu pencipta mereka. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Cuma dalam berkomunikasi dengan Allah ini, kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, akhirnya ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Kenapa? Dia yang berkomunikasi dengan Allah tapi nggak tahu caranya. Dia lihat matahari merupakan sumber cahaya
yang berangi hidupnya. Akhirnya dia menggambarkan Allah bagikan matahari. Padahal matahari merupakan ciptaan Allah. Cuma tusaddiqun di sini menggambarkan seharusnya hidup kalian tuh sesuai dengan keyakinan keimanan kalian, tunduk kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi kata tasdik itu bagaimana kita mengimplementasikan ma'rifah kita menjadi satu apa? Menjadi satu karakter kepribadian dalam hidup. Falaula tusaddiqun. Penduduk Mekah yang diajak bicara dengan ayat ini, mereka yakin bahwa Allah Tuhan mereka. Bahkan mereka mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ini nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian dan kalian tahu semua ini. Kenapa justru kehidupan kalian bertentangan dengan apa? Dengan apa yang kalian fahami dan kalian yakini. Lalu setelah itu Allah bertanya, afara'aitum ma tumnun. Coba kalian perhatikan. Bagaimana pendapat kalian tentang sperma yang kalian pancarkan? Lalu melahirkan pembuahan berkembang dalam rahim ibu hingga melahirkan sosok manusia yang begitu sempurna. Yang berbeda dengan asal usulnya, yang amat menakjubkan. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Coba kalian renungkan. Apa kalian yang menciptakan? Apa kami yang menciptakan? Bukan hanya spermanya, tapi sampai kepada proses penciptaan manusia. Apa kalian yang menciptakan? Apa kami yang menciptakan? Ini pertanyaan kan menggugah kesadaran mereka. Dengan uslub yang difahami oleh setiap orang. Baik dia orang kecil, baik yang tinggal di hutan, yang tinggal di pulau, yang tidak berpendidikan, semua mengalami hal ini. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sebagaimana kami yang menciptakan kalian, yang mengawali penciptaan kalian, keberadaan kalian dengan potensi yang ada pada kalian, kami juga yang akan mengakhirinya. Kami yang menetapkan saat kapan kalian akan kembali pada Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kami telah menetapkan di antara kalian saat kematian kalian. Sebagai pertanda berakhirnya ujian. Bagaimanapun kalian berusaha, bekerja, berjuang, memperpanjang umur kalian dengan stem cell dan lain sebagainya, tidak akan melampaui ajal yang sudah ditetapkan Allah SWT. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak akan sama sekali apa? Dikalahkan oleh kalian dengan kekuatan kalian bagaimanapun kuat. Kalian tak akan mampu mengubah ketentuan kami. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kalian tak akan mungkin mengubah ketentuan kami. Artinya mendahului Allah SWT maksudnya apa? Maksudnya mengubah ketentuan Allah. Wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Bahkan untuk apa? Untuk menggantikan kalian. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Menggantikan kalian dengan umat yang lain. Dengan manusia yang lain. Kemudian apa? Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Setelah itu kami ciptakan kalian menuju keadaan yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan mereka, gantikan mereka dengan umat yang lain, bisa saja mereka lebih taat kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la takunu amthalakum. Kalau kalian berpaling, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain yang tidak mirip, tidak serupa dengan kalian perbuatannya. Mereka kata, jadi jangan membanggakan diri kalian seolah keberadaan kalian merupakan sesuatu yang dibutuhkan Allah. Di mana keberadaan kalian itu kalau hilang, maka akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala kelimpungan katakan. Tidak. Allah tidak butuh pada kalian. Kalian yang butuh kepada Allah. Jadi kalau kalian macam-macam, Allah kuasa membinasakan kalian. Lalu Allah gantikan kalian dengan satu umat yang tidak mirip dengan kalian dan tidak serupa dengan kalian. Jadi Allah mengatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
Sesungguhnya kami telah menetapkan ya, di antara kalian kematian. Sebagaimana kalian kami ciptakan, begitu pula saat berakhir kalian. Dan kalian tak akan mungkin sama sekali. Untuk apa? Untuk mendahului kami. Untuk mengubah ketentuan kami. Ala an nubaddila amthalakum. Untuk menggantikan kalian dengan apa? Dengan makhluk-makhluk juga. Umat ya. Sejenis kalian. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kemudian setelah itu kami ciptakan kalian dalam keadaan yang kalian tidak ketahui. Bisa aja Allah ubah mereka menjadi babi. Allah ubah mereka menjadi monyet. Bisa aja Allah subhanahu wa ta'ala ubah mereka dengan kehendaknya menjadi makhluk-makhluk yang lain. Seperti yang Allah gambarkan dalam suratul Ma'idah. Ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan indallah. Ini ayat Al-Ma'idah, itu ayat 60. Maukah kalian kami beritahukan yang lebih buruk lagi ya, balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man la'anahullah. Itu orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi. Dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Allah jadikan sebagian dari mereka sebagai monyet-monyet yang hina. Begitu juga babi-babi dan menyembah taghut. Wa ghadiballahu alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Sesungguhnya mereka orang-orang yang benar-benar amat-amat buruk kedudukannya dan amat-amat tersesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mengubah kalian dalam keadaan yang Allah kehendaki, yang kalian tidak tahu, dan menggantikan kalian dengan umat yang lain. Dan ini terjadi pada Bani Israel. Dan dalam surat Yasin, walau nasya'u lamasakhna ala makanatihim famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Jadi Allah kalau kehendaki dengan mudah. Apa yang mereka miliki, Allah subhanahu wa ta'ala ambil kembali. Baik itu pandangan mata mereka hingga buta. Berjalan juga dalam keadaan tidak melihat. Dan bila Allah kehendaki ketika mereka sedang berjalan, beraktivitas, Allah kuasa untuk mengubah mereka dalam bentuk yang lain. Akhirnya begitu bentuk mereka berubah, mereka nggak dapat lagi kembali ke keluarga mereka. Mereka merasa malu untuk bertemu dengan mereka, nggak bisa juga melanjutkan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini kutukan dari Allah. Sebagaimana terjadi dulu, bisa terjadi saat ini. Terhadap mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang serupa. Jadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Kalian telah mengetahui penciptaan pertama dari asal usul yang Allah telah ceritakan tadi. Mengapa kalian tidak yakin akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan, menghidupkan kalian kembali? Artinya argumen yang Allah paparkan ini sederhana. Satu ayat pendek. Ya, menjelaskan bagaimana ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengulangi penciptaan mereka sebagaimana memulainya. Ini argumen menjawab mereka-mereka yang meragukan kekuasaan Allah untuk menghidupkan mereka kembali. Sebagaimana dalam surat Yasin, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya qala man yuhyil idhama wa hiya rabb qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami telah menciptakan dirinya, salah satu tahapan penciptaan dari sperma. Tahu-tahu dia bersikap angkuh, menentang, membangkang, bahkan berargumen. Ya. Kemudian memberikan perumpamaan lagi. Wa daraba lana wa nasiya khalqah. Dia memberikan perumpamaan seolah merupakan argumen yang begitu menakjubkan. Dia lupakan asal usul penciptaannya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Yang sudah apa? Yang sudah lapuk.
Dijawab oleh Allah dengan jawaban singkat. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menghidupkannya, yang menciptakannya pada saat pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ini kan jawaban singkat sekali kan. Sederhana, mudah difahami oleh setiap orang, tidak berbelit-belit. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Sungguh kami telah menciptakan kalian untuk pertama kalinya. Kenapa kalian tidak yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kalian kembali? Nah, ayat-ayat berikutnya kita akan lanjutkan kembali insyaallah pada kajian berikutnya. Nah, ini hanya sekedar berupaya untuk menerangkan maksud dari uraian Said Qutb yang menjelaskan tentang uslub Al-Quran dalam menyampaikan argumen dan dakwahnya yang mudah difahami oleh semua kalangan. Ini yang dikatakan bahwa faqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang dikatakan juga nurun ala nur karena bisa menjangkau semua orang, bisa menjangkau semua kalangan. Dan ini juga merupakan bala bantuan bagi para ulama untuk menyampaikan dakwahnya. Gak usah jauh-jauh. Membawa metode yang bermacam-macam, ikuti metode Al-Quran. Nah, kalau seandainya berhadapan dengan kalangan falasifah yang berdakwah bisa menggunakan uslub mereka untuk berbicara pada mereka. Tapi kalau bicara di kalangan masyarakat awam menggunakan uslub falsafi atau mutakallimin, ini merupakan bahagian dari pembulian dan pelecehan terhadap mereka. Akhirnya mereka bukan beriman, malah mereka akhirnya semakin bingung. Mereka lebih suka mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh para penginjil atau para misionaris yang datang memberikan bantuan, menggambarkan cintanya Tuhan kepada manusia atau Yesus. Ini lebih mudah difahami oleh mereka daripada ungkapan-ungkapan yang berbelit-belit yang bahkan wal'iyadzubillah disampaikan dengan cara yang arogan. Dengan kata-kata yang kasar, menyesatkan, mengancam, mengafirkan yang tidak pernah digunakan oleh Al-Quran dalam uslub dakwahnya. Tapi dia menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah dan inilah merupakan uslub atau metode Al-Quran dalam menyampaikan dakwahnya dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kan? Ya. Oke, astagfirullahaladzim jami'an insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.